Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membawakan judul dari perkembangan Islam pada abad pertengahan. Dan di sini saya akan membahas sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Di mana di dalam buku Ensiklopedi Islam jilid 2 dijelaskan bahwa sejarah Islam telah melalui 3 periode, yaitu periode klasik 6500 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang. Pada periode klasik, Islam mengalami kemajuan dan keemasan. Hal ini ditandai dengan sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains. Pada abad pertengahan, Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan Islam yang utuh yang meliputi seluruh wilayah Islam, dan terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Di dalam perkembangan Islam pada abad pertengahan ini ada 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Ottoman di Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia. Di sini saya akan membahas sedikit dari kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama dari kerajaan Ottoman di Turki. Kerajaan Ottoman didirikan dan diproklamasikan kemerdekaannya Utsman I dari bangsa Turki Utsmani. Setelah Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk meninggal dunia tahun 1300 Masehi, Utsman I dinobatkan sebagai Raja Sultan pertama dari kerajaan Ottoman, yang disusul oleh raja-raja berikutnya. Kerajaan Ottoman mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II 1451 sampai 1481 Masehi. Sultan ini berjasa besar karena telah menyebarluaskan Islam ke benua Eropa melalui penaklukan kota benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, pada tahun 1453 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, Sulaiman Agung menjadi penguasa baru di kerajaan Turki Utsmani, menggantikan Sultan Muhammad II, dan dia dijuluki Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman bukan hanya sultan yang paling terkenal di kalangan Turki Utsmani, akan tetapi pada awal ke-16 ia adalah kepala negara yang paling terkenal di dunia. Ia seorang penguasa yang soleh. Ia mewajibkan rakyat muslim harus sholat 5 kali dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda namun juga sanksi badan. Yang kedua yaitu tentang kerajaan Mughal di India. Peranan umat Islam India dalam penyeluasan agama Islam dapat dilihat dalam 4 periode. Periode sebelumnya kerajaan Mogol 705 sampai 1526 Masehi, periode Mogol 1526 sampai 1858 Masehi, periode masa penjajahan Inggris 1858 sampai 1947 Masehi. Dan periode negara India sekolah 1947 sampai sekarang. Pemerintahan kemaharajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin bubar pada 1526 Masehi. Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan cucu Genghis Khan dari pihak ibu. Puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun Akbar Khan 1556 sampai 1605 Masehi. Sistem pemerintahan Akbar adalah
militeristik, Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Politik Akbar yang sangat terkenal. Novel ibu kota Romawi Timur pada tahun 1453 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, Sulaiman Agung menjadi penguasa baru di kerajaan Turki Utsmani, menggantikan Sultan Muhammad II, dan dia dijuluki Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman bukan hanya sultan yang paling terkenal di kalangan Turki Utsmani, akan tetapi pada awal ke-16 ia adalah kepala negara yang paling terkenal di dunia. Ia seorang penguasa yang soleh. Ia mewajibkan rakyat muslim harus sholat 5 kali dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda namun juga sanksi badan. Yang kedua yaitu tentang kerajaan Mughal di India. Peranan umat Islam India dalam penyeluasan agama Islam dapat dilihat dalam 4 periode. Periode sebelumnya kerajaan Mogol 705 sampai 1526 Masehi, periode Mogol 1526 sampai 1858 Masehi, periode masa penjajahan Inggris 1858 sampai 1947 Masehi. Dan periode negara India sekolah 1947 sampai sekarang. Pemerintahan kemaharajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin bubar pada 1526 Masehi. Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan cucu Genghis Khan dari pihak ibu. Apaan di lemari? Ya Allah, nggak boleh cerita sih. Puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun Akbar Khan 1556 sampai 1605 Masehi. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Politik Akbar yang Perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Ajaran Islam mengalami perkembangan pada abad pertengahan, walaupun perkembangannya tidak sepesat pada periode klasik. Di India, kerajaan Mogol telah melaksanakan berbagai usaha dakwah Islam dan pendidikan Islam, di antara lain dengan membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Sekelompok ulama India telah menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Fatawa Al-Hindiyah, berisi tentang kumpulan fatwa mazhab Hanafi dan diletak atau disusun dalam 4 jilid besar. Di Mesir, ketika dinasti Mamluk berkuasa sekitar 1250 sampai 1517 Masehi, telah muncul beberapa ulama besar, antara lain Ibnu Hajar dan Ibnu Khaldun. Ibnu Hajar selain ulama besar, beliau juga sebagai dosen, guru besar, pimpinan akademik madrasah, hakim, khatib, dan juga penulis. Perlu kita ketahui juga ulama besar yang lainnya yang masih hidup pada abad pertengahan seperti Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab tafsir Jalalain yang terdiri dari 2 jilid. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Ia mengarang tafsir Al-Quran Al-Azim yang terdiri dari 4 jilid besar dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu Imam
An-Nawawi. Dia mengarang kitab besar, kitab hadis Ayat As-Salim. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1461 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki 24.000 judul buku dalam berbagai disiplin ilmu. Di Mesir tatkala diperintah oleh dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai 1570 Masehi, telah muncul para cendekiawan muslim seperti Ibnu Abi Usaibiyah, penulis buku Uyun al-Anba di Tabaqat al-Atiba, penyampai informasi perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, di beberapa wilayah kekuasaan Islam, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan, walaupun tidak lebih maju daripada masa jayanya Daulah Abbasiyah dan tidak mampu menyaingi kemajuan bangsa Eropa. Di India, pada masa pemerintahan Kerajaan Mughal telah dibangun sekolah-sekolah yang di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan umum seperti logika, filosofi. Oke teman-teman, lanjut perkembangan Islam pada masa abad pertengahan, yaitu arsitektur. Arsitektur berasal dari kata Yunani yaitu arsitek, yaitu ars yang berarti awal dan teko yang berarti kokoh. Banyak sekali arsitektur pada masa abad pertengahan, yaitu seperti Indonesia, yaitu seperti Demak, Banten, dan sebagainya. Arsitektur dari masa ke masa yaitu banyak sekali gitu loh. Ya, perubahan itu arsitektur yang berarti itu dari masa ke masa perubahan yang tadinya gak kokoh gitu, terus dirancang kembali seperti bagus kembali gitu. Arsitektur juga bisa disebut dengan seni merancang bangunan dan fungsional dengan menerapkan estetika Islami yang bertolak pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masjid, istana, gereja, dan pekuburan. Ya, itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Kita ambil kesimpulannya, pada abad pertengahan terdapat 3 kerajaan Islam, diantaranya Kerajaan Ottoman di Turki, Kerajaan Moghul di India, dan Kerajaan Syafawi di Persia. Pada abad pertengahan, Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai antara lain dengan tidak adanya lagi kekuasaan kerajaan Islam yang utuh. Walaupun pada abad pertengahan ini tidak semaju seperti pada masa periode klasik, tetapi kerajaan-kerajaan Islam pada abad pertengahan berhasil menghasilkan peninggalan yang bermanfaat hingga sekarang. Saran, kita selaku umat muslim harus mengetahui sejarah-sejarah dalam agama kita. Kita juga harus bangga dengan para tokoh ulama yang telah memberikan peninggalan berupa ilmu, budaya yang berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh kita. Alhamdulillah, telah terlaksana kegiatan kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan saya. Marilah kita bersyukur atas segala rahmat yang Allah telah berikan kepada kami semua. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.